Shalom teman-teman. Shalom. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Kau Tetap Allah. Shalom.
kami sembah di dalam Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini ya Bapak. Kami anak-anak muda kecintaan Tuhan. Kami mau bersiap diri membuka hati dan pikiran kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapak. Kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami, pikiran kami, hati kami untuk memuji, untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda yang mengikuti melalui Zoom, yang di rumahnya masing-masing ya Tuhan, di tempatnya masing-masing diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua melayani. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Amin. Shalom. Halo, apa kabar anak muda? Anak muda itu harus semangat. Oke? Angkat jempolnya, katakan semangat. Anak muda harus semangat. Oke? Kita akan memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Mari tepuk tangan bersama-sama. Tempatnya masing-masing. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan mazmurku. Jauh batu dan keselamatan hanya padamu, hanya pada hati percaya. Kaulah menara, kaulah perlindungan. Kuasa bersyukur, bercinta padamu, takkan pernah berubah. Hati percaya, walaupun berdosa, tubuhmu bekerja, namun kasih setiamu tak berhindari. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Bersama-sama kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan mazmurku. Dia dulu batu dan keselamatan hanya padamu, hanya padamu hati percaya. Kaulah menara, tak berguna. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, sebab cinta padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun berdosa, namun kasih setiamu tak berhenti. Masa bersyukur, bercinta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun berdosa, namun kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah bersukacita. Nah, teman-teman, kita hari ini akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus yang sudah bersiap diri. Mari kita bersama-sama kita membuka hati kita membuka pikiran kita mempersiapkan diri biarlah firman Tuhan yang masuk di dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan puji Yesus padamu berseru.
Ya, mari kita bersama-sama berdoa ya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore hari ini, kami boleh bersekutu bersama, belajar firman Tuhan bersama, dan biarlah kiranya roh hikmat Allah memenuhi kami, sehingga kami menjadikan mengerti apa yang baik, apa yang mulia, apa yang berkenan di hadapan Allah. Kami rindu kuasa dari tempat maha tinggi melingkupi kami semua, sehingga ketika kami belajar bersama, kami dibangunkan, kami dibangkitkan, hidup kami semakin bertumbuh-tumbuh dalam Tuhan, dan rahmat Bapa yang mulia melingkupi kami semua. Sepenuhnya, pemberitaan firman Tuhan sore hari ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, gimana kabar sore ini? Sudah selesai tes semua ya, tinggal nunggu hasilnya dan semester baru. Jadi judulnya ini pasti liburan ini buat yang mahasiswa. Tapi kalau yang sudah bekerja nggak ada kata libur ya, tetap bekerja terus ya. Halo Monik, gimana kabarmu Monik? Halo Pak, selamat sore. Sehat Pak, puji Tuhan. Daniel, gimana skripsimu sudah selesai? Kapan ujian? Ya baik Pak, buat skripsi
tinggal itu dia ditunggu di ACC aja, Pak. Oh, kapan ujian rencana? Kalau buat ujian semesternya udah, paling tinggal tunggu sidangnya, Pak. Oke, ya selamat bersiap-siap ya. Iya, Pak. Makasih. Ini soundman. itu apa headsetnya sama mic-nya itu gimmick aja atau beneran tuh? Jangan-jangan gimmick doang tuh ya. Oke, saya mau bertanya nih sama kita semua nih. Kapan atau dalam keadaan seperti apa bahwa kalian saya merasa sangat berarti? Kan ada tuh situasi di mana saya nggak berarti banget nih, atau saya merasa terpuruk sekali nih, atau saya merasa, saya kok merasa hidup saya berarti banget ya? Kapan tuh kalau kalian merasa bahwa, gue berarti banget nih? Kapan? Saat apa? Atau saat ngapain? Oke. Siapa? Ayo. Ya, Ya, saya apa? Saya merasa hidup saya berarti itu ketika hidup saya itu berguna bagi orang lain, gitu Pak. Wow, ketika kamu melakukan sesuatu dan orang lain terberkati, kamu berguna buat orang lain, kamu rasa berarti gitu ya? Ya Pak. Yes. Oke, cewek dong. Ini ada Abigail. Kapan kamu merasa berarti, Abigail? Mute dia ya. Noverlina deh. Ya. Kapan kamu merasa berarti banget hidupmu, Noverlina? Saat saya bisa mengabdikan hidup saya, bisa melakukan pelayanan di rumah Tuhan. Oh, saat kamu melayani di rumah Tuhan itu kamu merasa berarti banget ya? Oke deh. Ini tadi Abigail, gimana Abigail? Sudah adakah? Oke, belum. Nanti saya tungguin. Ini lagi Lydia. Kapan kamu merasa berarti? Ketika saya bisa membantu orang tua saya. Ketika kamu bisa membantu orang tuamu. Oke. Iya. Sip, thank you. Martin, kapan kamu merasa berarti? Ketika kehadiran saya dianggap orang, Pak. Dianggap orang. Kamu nggak dianggap udang ya? Dianggap orang atau dianggap barang gitu. Merasa berarti kamu ya. Dan selama ini kamu merasa dianggap nggak sama orang? Dianggap, Pak. Dianggap. Siapa yang nganggap ya? Teman-temanmu di Cempaka Warna. Iya, Pak. Kamu kalau dianggap ada gitu ya, dianggap ada merasa berarti ya. Wes, keren. Oke deh. Ini siapa lagi ya? Siapa lagi yang mau jawab nih? Kapan merasa berarti? Saya mau cerita nih. Kalian tentu kenal dengan Musa. Musa itu salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, dan bukan hanya karena di Alkitab saja, tetapi sesungguhnya dalam sejarah kehidupan umat Allah, Musa itu dianggap sebagai salah satu tokoh dalam tanda kutip adalah seorang Mesias atau pembebas. Karena dia kan berkarya membebaskan bangsa Israel lalu membawanya dari Mesir menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan. Sehingga pribadi Musa itu adalah pribadi yang sangat berarti itu bagi orang Israel. Nah, dia orang hebat. Tetapi dia pernah merasa bahwa kehebatannya itu nggak berarti apa-apa. Satu, ketika dia ada di dalam istana, yaitu istananya Firaun, jadi anak angkatnya
putri-putri Firaun, dan dia dididik di pendidikan di dalam kerajaan yang tentu kualitas pendidikannya itu oke habis deh, gitu, keren banget karena tentu di dalam istana. Tetapi sekalipun ia ada dalam istana, ternyata dia itu nggak merasa berarti itu hidupnya. Kenapa? Dia itu merasa gini, gua ada di dalam istana, tapi keluargaku dan orang-orang sebangsaku tetap saja hidupnya menderita dalam penindasan dan penganiayaan. So, lalu apa artinya aku ada di dalam istana sementara aku nggak bisa berbuat apa-apa dalam situasi dan kondisi itu. Jadi ternyata keberartian itu bukan berarti saat kita kan berpikir gini kan ya, wah itu berarti banget deh hidupnya Musa. Siapa sih yang nggak ingin tinggal di istana? Siapa sih yang nggak ingin dia diangkat anak oleh orang-orang yang beken? Orang-orang kalau perlu sultan itu kita jadi anaknya sultan, atau orang-orang yang disegani dan penguasa, tentu kita pengen gitu. Dan kita berpikir itulah hidup yang berarti. Atau kita berpikir bahwa hidup yang berarti itu kalau saya mendapatkan pendidikan yang luar biasa, dengan sekolah yang bonafit, dengan sekolah yang grade-nya bagus, lalu kemudian dididik oleh orang-orang hebat, maka aku merasa berarti. Tapi ternyata enggak, Musa juga enggak merasa berarti, walaupun dia ada dalam istana, jadi anaknya raja, anaknya sultan, dan juga dia ada dalam pendidikan yang luar biasa itu enggak merasa berarti. Karena begitu dia menengok keluar bahwa ternyata keluarga dan orang-orang sebangsanya enggak berdaya apa-apa. Sehingga justru di situ dia merasa nggak berarti banget gue, ngapain gue ada di sini, sementara orang lain mengalami kesusahan, bangsaku mengalami kesusahan, dan aku nggak bisa berbuat apa-apa, nggak berarti. Lalu kemudian dia mulai keluar dan mencoba untuk menjadi berarti. Ketika dia menjadi berarti adalah dia membela bangsanya yang ditindas dan dianiaya oleh orang Mesir. Sehingga ketika ada salah satu orang Ibrani yang kemudian tidak disakiti oleh prajuritnya orang Mesir, lalu kemudian dia membelanya. Jadi dia memukul tentara orang Mesir itu untuk membela bangsanya. Dia pikir dia merasa berarti. Wah, gue udah berarti nih. Gue bisa membela seseorang, gue berarti, gue berharga nih. Karena bisa melakukan sesuatu. Nah, kita seringkali lalu kemudian menempatkan kalau saya melakukan sesuatu tujuannya adalah saya mendapatkan pengakuan nih. Nah, pengakuan itu menjadikanku berarti dan berharga. Ternyata apa yang diharapkan dengan pengakuan itu tadi dianggap ada, nggak terjadi. Karena suatu hari, lalu kemudian ada orang-orang Ibrani yang saling berantem. Ketika dia berantem, lalu kemudian Musa mencoba datang untuk berarti di tengah-tengah mereka. Dengan cara apa? Mendamaikan mereka. Aduh, lu gimana sih? Kita ini kan sedang dalam situasi yang nggak mudah. Ngapain lu berantem? Ternyata kemudian orang-orang Ibrani bangsanya sendiri menolak dia dan berkata bahwa emangnya lu siapa? Siapa yang ngangkat lu jadi pemimpin kami? Siapa yang ngangkat lu jadi hakim di antara kami? Lalu akhirnya terjadilah konflik dan ternyata dia dimusuhin. Nah, ini kan persoalan kan. Dia sendiri lalu kemudian karena membunuh prajurit orang Mesir dimusuhi oleh kerajaan Firaun, dia menjadi orang yang dicari, sementara dia berharap orang-orang sebangsanya itu menerima dan mengakui dia, nggak diterima juga dia. Lalu dia merasa, gue ini nggak berarti banget. Di istana juga gue nggak berarti, di tengah-tengah bangsa gue juga nggak berarti. Maka kemudian dia lari. Larinya kemana? Ke padang belantara. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, padang belantara itu kan seperti tempat pembuangan yang tanpa tujuan. Kita ingat tentu siapa yang dibuang lalu ke tanah yang seperti padang gurun. Itu kan Kain. Kain ketika membunuh adiknya Habil, kenapa dia membunuh? Karena iri terhadap adiknya yang persembahannya diterima. Lalu kemudian Tuhan tahu itu dan dia kemudian diusir oleh Tuhan. Kemana? Ke padang. Nah, padang itu satu tempat di mana dibuang. Nah, sesungguhnya yang dialami oleh Musa sama. Dia ada di padang itu sama seperti dia terbuang. Jadi tanpa tujuan. Dan bukan hanya terbuang tanpa tujuan, tetapi berada dalam ancaman. Nah, gimana orang merasa aman, merasa nyaman, merasa berarti kalau ternyata dia terbuang. Terbuang dari bangsanya, terbuang dari yang selama ini membesarkannya, dan terbuang dari masyarakatnya tanpa tujuan. Itu Kain kan bilang, wah ini hukumannya jauh lebih berat daripada yang sudah kulakukan. Dan pasti kalau orang-orang melihat aku, pasti mereka akan membunuh aku. Karena apa dibunuh? Nggak ada artinya gua.
Ku harus membayar apa yang saya lakukan ini. Dan itu menunjukkan bahwa saya nggak berarti banget. Nah, Musa itu ngalami, padahal bayangin, dia adalah orang hebat, terpelajar, dan luar biasa, tetapi ternyata dia merasa nggak berarti, dan tetap ada dalam pembuangan. Lalu akhirnya dia menikah. Dia menikah dengan seorang bernama Sipora, lalu punya anak. Ada yang tahu anaknya namanya siapa? Anaknya Musa namanya siapa? Nggak ada yang tahu ya. Aduh, bacaan Alkitabnya gimana nih? Ayo, anaknya Musa. Ini nggak pada sekolah minggu kayaknya ya. Gersom. Gue, Yosua Girsom ya. Ini asistennya Musa pasti tahu. Yosua kan asistennya dan pengganti Musa, makanya tahu anaknya Musa siapa. Siapa, Yos? Satu Gersom, satu lagi siapa tuh? Nah, kenalan dulu ya nanti ya. Nah, Gersom. Gersom itu artinya apa? Saya yang Ini mahasiswa STT Jeffrey nggak tahu arti nama Gersom itu artinya, baca Alkitabnya payah nih, baca narasinya. Namanya anaknya saja nggak tahu, artinya apalagi Pak, wong namanya saja nggak tahu. Namanya Gersom. Gersom itu artinya padang pasir gitu. padang pasir. Dari mana? Ini namanya mengarang bebas ini. Coba pilihan ganda Pak, biar tinggal lingkarin saya kalau kasih pertanyaan. Gersom artinya apa? Aku telah menjadi pelarian di negeri orang asing. Itu artinya, jadi itu menjadi semacam gambar dirinya Musa, bahwa aku ini cuma pelarian di negeri orang asing, bukan negeriku sendiri. Betapa aku menjadi orang yang nggak berarti, aku nggak eksis. Itu karena apa? Aku ini pelarian, jadi nggak dianggap orang. Jadi kalau benar, kalau Martin tadi bilang bahwa kalau aku dianggap orang, nah baru. Kalau dianggap kucing nggak tahu ya Martin ya. Dianggap orang, nah si Musa nggak dianggap siapa-siapa karena dia menjadi pelarian di negeri orang asing. Padahal tahu nggak arti nama Musa itu apa? Arti nama Musa apa? Diangkat dari air. Diangkat dari air. Kalau boleh diterjemahkan, diangkat dari air artinya apa? Diselamatkan atau diambil. Diselamatkan atau terselamatkan, yang diselamatkan atau save atau terselamatkan, orang yang telah diselamatkan. Nah, coba lebih bagus mana arti namanya, Musa atau Gersom? Musa. Mana yang membuat kamu merasa berarti dan mana yang menjadikan kamu merasa nggak berharga apa-apa? Yang kalau kamu menyebut dirimu bahwa aku adalah orang yang terselamatkan atau aku adalah pelarian di negeri asing? Musa. Kamu lebih seneng kalau dipanggil Musa atau yang terselamatkan? Atau kamu lebih seneng dipanggil bahwa tuh orang pelarian tuh di negeri orang asing, lontang-lantung, nggak ada yang terima, nggak ada yang peduli sama hidupnya? Mana yang asik? Musa dong yang selamatkan. Tapi lihat, kenapa tiba-tiba label yang sudah diberikan Tuhan kepadanya dengan nama Musa itu lalu kemudian berubah menjadi Gersom, yang artinya pelarian di negeri orang asing. Ini kan berarti kehilangan jati diri sejatinya, lalu dimunculkan gambar diri yang baru yang menjadi stigma atas dirinya, padahal stigma dengan nama itu tadi, itu menjadikan dia semakin merasa nggak berarti. Wow. Lah ketika merasa nggak berarti, suatu hari dia ketemu sama Tuhan nih. Lalu Tuhan gini sama Musa, Musa sini aku mau ngomong sama kamu. Aku sudah mendengar keluh kesah dan penderitaan bangsaku atas penindasan yang mereka alami. Maka aku akan turun untuk menyelamatkan mereka. Lalu bla 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 bla, dengan singkatnya lalu Tuhan mengutus Musa untuk menjumpai Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan membawanya menuju Kanaan. Kalian tahu apa respon Musa terhadap panggilan Tuhan itu?
siapakah aku ini ya Tuhan, utuslah saja orang lain, aku nggak petah lidah dan nggak bisa ngomong. Betul ya? Dia kan ketika menerima panggilan Tuhan itu, dan diajak oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam dirinya? Dia merasa menjadi pribadi yang nggak berarti, menjadi pribadi yang nggak bernilai, menjadi pribadi yang nggak bermakna sama sekali. Siapakah aku ini? Who am I? Loh, pertanyaannya adalah, sesungguhnya mengapa dia berkata bahwa aku ini bukan siapa-siapa, dan aku ini utus saja orang yang lain lah Tuhan. Who am I? Kenapa? Hidupnya nggak bernilai, hidupnya nggak berarti, hidupnya nggak bermakna. Karena dia yang mengubah nama Musa menjadi Gershom. Dari yang terselamatkan menjadi pelarian. Nah, gini teman. Kalau temanya adalah memaknai hari ini, bagaimana kita bisa memaknai waktu hidup kita, termasuk hari ini, dan waktu-waktu hidup kita seutuhnya, itu dimulai ketika engkau secara pribadi merasa bahwa engkau adalah pribadi yang berarti. Kehadiranmu di bumi ini diperhitungkan, dan kehadiranmu di tengah-tengah dunia dan terlahir sebagai manusia, itu berarti. Sebelum kamu merasa bahwa kamu adalah pribadi yang Sebelum kamu merasa bahwa kamu adalah pribadi yang berarti dan dihadirkan Tuhan di dunia ini sebagai pribadi yang berharga, maka kamu tidak akan pernah bisa menjadikan waktu hidupmu bernilai atau bermakna. Dan kamu nggak akan pernah bisa memaknai apa-apa dalam waktu hidup. Karena engkau sendiri sudah merasa, aku nggak berarti, aku nggak bermakna. Jadi apa yang kita alami dalam hidup ini bisa kita menemukan maknanya kalau kita sendiri merasa bahwa diri kita ini sudah berarti. Nah Musa, istimewa sekali. Tetapi ternyata dia nggak bisa melihat keistimewaan itu, dan dia bisa hanya melihat penolakan, dia hanya melihat trauma, dia hanya melihat pelarian, dia hanya melihat bahwa dia adalah orang buangan, dan tidak melihat karya Allah yang menyelamatkan dia. Di antara semua orang sudah mati pada anak-anak umurnya, ya, dimasukkan ke sungai Nil, dimasukkan, dibunuh, setiap bayi laki-laki dibunuh, dia lolos. Di antara semua anak laki-laki berani dia lolos. Walaupun dia dibuang ke sungai, ternyata Tuhan angkat dan Tuhan taruhkan di tangan yang tepat, dimasukkan ke tempat yang tepat, yaitu istananya Firaun. Dititipkan kepada orang yang tepat. Itu adalah safe, itu terselamatkan, itu karya Allah. Tapi mengapa dia lupa dengan karya Allah itu? Nah, ini yang harus kita belajar, teman. Bagaimana caranya bahwa saya bisa merasa bahwa saya adalah pribadi yang bernilai. Saya adalah pribadi yang berarti. Satu, bahwa engkau berharga dan istimewa dan Tuhan mengasihimu. Sebelum engkau merasakan, engkau menghayati, engkau meyakini bahwa engkau berharga dan istimewa, dan engkau diselamatkan oleh Allah, maka engkau tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang berarti. Dan nggak mungkin memaknai hidupmu. Mau dimaknai apa? Wong saya ini nggak bernilai. Mau dikasih makna kayak apapun ya nggak bisa. Wong saya sendiri saja kehadiran di dunia ini adalah sudah tertolak. Saya ini bagaimana mau memaknai setiap perjalanan hidup saya, wong saya sendiri hadir di dunia ini itu sebagai pribadi yang terkutuk, bukan terberkati. Saya ini sudah jadi pribadi yang sesungguhnya itu sudah nggak berarti, dalam kandungan pun saya itu sudah ditolak, istilahnya gitu. Nah, sebelum kau merasa bahwa kamu itu menjadi pribadi yang istimewa dan berharga, selama itu engkau tidak akan pernah bisa memaknai apapun juga dalam hidupmu. Oke, maka jangan pindahkan hidupmu dari yang Musa terselamatkan, lalu kamu merasa menjadi orang yang tertolak, terbuang di negeri asing. Sehingga engkau itu sebenarnya nggak berharga dan nggak bernilai karena engkau nggak diharapkan siapapun, nggak diakui oleh siapapun. Tapi kalau kamu adalah Musa yang terselamatkan, maka kamu merasa bahwa, aku sudah diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Aku sudah diangkat dari air kebinasaan. Angkatan-angkatanku itu, kalau aku bisa hidup, gak mungkin kalau bukan karya Allah. Nah, sebelum kamu bisa merasakan dan menghayati ini, nggak usah mimpi untuk memberi makna apapun dalam perjalanan hidupmu. Itu langkah pertama. Oke, sampai di situ ada respon nggak?
Saya pengen dengar respon kalian. Ayo, enjoy aja, enjoy, nggak usah tegang-tegang amat. Yuk, ada respon atau pertanyaan? Coba sekarang, kalau yang punya Alkitab, buka Yesaya 43 ayat 4a. Yuk, yang udah ketemu baca. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, bangsa Israel itu ketika ada dalam pembuangan, dia itu adalah orang asing di negerinya orang lain. Itu adalah sama seperti Gerson tadi, pelarian di negeri asing. Bangsa yang nggak punya tanah itu malunya luar biasa. Apalagi harus numpang di tempat orang lain sebagai buangan, nggak punya harga diri. Nah, bagaimana Tuhan mau membangun dan membangkitkan kehidupan mereka? Dimulai dari meyakinkan mereka bahwa mereka itu berharga dan mulia, dan aku mengasihimu. Sebelum engkau merasa bahwa dirimu itu berharga, sebelum engkau meyakini dan mengamini bahwa dirimu istimewa, dan sebelum engkau mengakui bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan, maka engkau tidak akan pernah menjadikan hidupmu berarti dan bermakna. Oke? Jadi ada nggak di sini yang merasa bahwa gue nggak istimewa nih, gue nggak berharga nih, gue nggak dikasihi nih? Ada nggak? Ada nggak yang merasa begitu? Kasihan banget kalau ada yang merasa begitu. Pasti dia akan menjalani hidupnya itu dalam kabut kelam. Terus lagunya itu pasti lagunya yang menyayat hati terus, gak ada sukacita. Karena apa? Merasa hidupnya nggak berarti apa-apa. Ada nggak yang merasa gue nggak berharga, gue nggak istimewa, gue nggak dikasihi? Nggak apa-apa. Musa pun ngalami kok. Ada nggak ya? Yuk, siapa? Ini saya tadi, ini Esther dari mana ya Esther ya? Halo Esther. Halo Teta. Halo Sri Rahayu. Wajahnya mana? Sri Rahayu ini Kak Ayu ya? Ayu ya? Oh, lama nggak jumpa. Oke. Sebelum saya lanjut harus ada yang respon. Kalau nggak respon saya nggak lanjut. Jadi engkau harus punya jawaban dulu nih. Who am I? Siapa aku? Kalau sudah engkau berdamai dengan dirimu bahwa aku ini berharga, aku ini istimewa, aku dikasihi, dan aku diselamatkan. Aku telah diangkat dari air yang mematikan, dan sekarang aku hidup. Aku telah dikeluarkan dari kegelapan, dan sekarang aku ada dalam terang yang ajaib. Kenapa? Karena aku dikasihi oleh Tuhan. Kalau kalian harus katakan dulu dengan dirimu, aku dikasihi, aku berharga, aku istimewa, aku diselamatkan oleh Tuhan. Dan kehadiranku di bumi ini bukan kecelakaan, tetapi ada dalam maksud dan tujuan Tuhan. Jadi kalau ada yang merasa kebetulan aja saya lahir di dunia ini, kecelakaan kali kalau saya itu ada di dunia ini. Aku pasti jadi beban aja buat keluargaku, aku pasti jadi beban aja bagi kehidupan. Nah, hati-hati kalau di situ. Engkau harus taruhkan dulu di dalam dirimu bahwa aku berharga, istimewa, aku dikasih. Oke, sekarang bilang dulu sama diri, aku berharga, aku istimewa, aku dikasihi oleh Tuhan.
Nah ya, oke, itu who am I. Yang kedua adalah bagaimana kita merasa berarti. Gini teman, hal kedua yang bisa menjadikan kita berarti adalah ketika kita itu mengenal siapa pencipta kita. Nah ini penting. Jadi kalau orang nggak kenal dengan siapa penciptanya, itu seperti barang yang nggak tahu tujuan hidupnya. Jadi untuk apa dia diciptakan dan siapa yang menciptakan? Jadi yang pertama-tama kita bisa, yang kedua tadi, bahwa ketika kita menyadari bahwa siapa pencipta kita dan aku kenal, maka aku akan bernilai. Kalau kalian baca misalnya tentang kisah penciptaan di Kejadian pasal 2, itu kan kalian ketemu bahwa Tuhan itu membentuk manusia dari debu tanah. Itu kalau orang Jawa menyebutnya sebagai lempung atau debu tanah. Debu tanah itu nggak berarti dan nggak bernilai apa-apa. Tetapi menjadi hidup manakala dihembusi nafas Allah. Perhatikan, engkau hidup itu artinya adalah engkau berarti, tidak dianggap mati. Kalau mati engkau nggak berarti. Kalau engkau mati berarti engkau nggak ada. Tetapi kalau engkau hidup berarti engkau ada. Kapan saya disebut sebagai pribadi yang ada atau eksis atau hidup? Yaitu justru ketika roh Allah ditaruh pada kita. Sang pencipta menaruhkan rohnya pada kita. Kita menyatu dengan pencipta kita, di situ kita disebut hidup, eksis atau berarti. Sebaliknya kapan Pak saya disebut mati? Ketika nafas kita berhenti. Dan bukankah kehadiran roh Allah itu disimbolkan dalam Allah mengembuskan nafasnya sehingga kita nafas? Maka kita itu nggak eksis, nggak berarti, nggak ada apa-apanya ketika kita mati. Dan kematian itu saat kita terpisah dengan nafas kita. Kita nggak lagi bernafas, kita disebut mati dan nggak berarti. Kalau nggak berarti ya sudah dibuang saja. Kalau nggak dibakar ya dikubur jadi tanah. Nggak ada juga orang mau nyimpen. Apa ada orang yang mau nyimpen orang mati di dalam rumahnya? Walaupun kalian misalnya gini, gue jatuh cinta banget tuh sama cowok. Tuh cowok lah, kalau cowok itu mati, kamu mau nggak tidur sama dia? Atau tuh cewek cantik banget deh. Kalau dia mati, gue laminating deh. Biar tetap, kan nggak ada juga kan. Jadi secantik-cantiknya kita jatuh cinta seperti apa, atau seganteng-gantengnya kita kesengsem seperti apa, kalau begitu dia mati nggak eksis, nggak ada artinya, dia dibuang saja. Bahkan dipakein jas sekalipun, gaun yang indah sekalipun nggak bernilai. Maka nilai kita justru adalah ketika kita menyatu dengan pencipta kita. Maka ia adalah nafas kita. Nah, penggambaran di Kejadian pasal 1, kisah penciptaan manusia itu kalau kita lihat di pasal 1 ayat 26 sampai 28, kita jadi tahu. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, diciptakannya lah manusia laki-laki dan perempuan. Nah, gambar Allah atau bayangan Allah itu kita. Kita diciptakan menurut hakikat ilahi. Nah, itu artinya adalah citra sang pencipta itu ada pada kita. Bukan hanya itu, di bagian yang kedua tadi sudah disebut bahwa bahkan rohnya ditaruh dalam diri kita. Artinya baik citra ilahi maupun roh Allah sendiri ditaruh dalam diri kita supaya kita bernilai. Nah, kalau begitu Pak, bagaimana caranya supaya hidup saya berarti? Satu, bukan hanya pengakuan bahwa engkau berharga, istimewa, dan engkau dikasihi. Tetapi engkau juga harus menyatu dengan penciptamu. Nah, maka ketika Musa itu diutus oleh Tuhan, dia itu tanya yang kedua, setelah who am I, siapa aku ini Tuhan? Yang kedua ditanya, siapa namamu Tuhan? Siapa engkau Tuhan? Kalau nanti itu loh orang-orang tanya, aku harus jawab apa? Siapa engkau? Dan Tuhan bilang, aku adalah aku yang turun menyelamatkan. Aku adalah aku yang adalah Yehosua, Tuhan Allah penyelamat. Yang mengangkat umatku dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib. Yang menyelamatkan umatku dari penindasan orang-orang Mesir. Ya, naturnya Allah itu adalah sang penyelamat, artinya yang tidak membiarkan kita binasa,
dan menghadirkan kehidupan buat kita. Nah, itu Yehosua. Jadi kalau tahu namamu, arti namamu, Yosua harus tahu artinya ya. Jangan sampai punya nama nggak tahu artinya, nanti semakin nggak berarti hidupmu. Berarti hidupmu. Nah, di sini nggak mungkin kita bisa memaknai hidup kita, perjalanan hidup kita, kalau kita nggak tinggal di dalam Allah dan mengenal pencipta kita. Nah, Pak, kalau begitu memang hidup ini itu tentang siapa? Saya mau bilang gini, teman-teman. Kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu cerita tentang apa sih? Itu kan tentang sejarah Allah yang hadir di tengah-tengah manusia dan ciptaannya. Mulai dari menciptakan, lalu kemudian sampai yang diciptakan itu rusak, lalu kemudian ia tebus dan ia selamatkan, sampai turunnya langit yang baru dan bumi yang baru yang hadir sebagai ciptaan yang diperbarui yang sudah rusak itu tadi oleh karya penyelamatan Allah di dalam Yesus. Jadi jelas kehadiran Allah itu adalah sang pemberi hidup, penyelamat, penebus, sampai menghadirkan situasi yang baru. So, kalau kita tidak mengenal pencipta kita, karena kata mengenal itu lebih daripada sekedar to know. Tetapi mengenal itu bicara tentang relasi atau intimacy. Sehingga kalau disebut, bahwa saya menyebutnya sebagai engkau mengenal penciptamu, itu berarti engkau masuk dalam relasi, hubungan, kedekatan, intimasi dengan Allah sebagai penciptamu. Nah, kita bukan hanya sekedar sebagai orang yang tahu, tetapi orang yang berjalan bersama-sama. Maka kalau kita baca Perjanjian Lama, itu kan Allah itu bukan konsep. Allah adalah ini, Allah adalah itu, enggak. Kita mengenal Allah sebagai pencipta lewat apa? Ya lewat hadirnya menciptakan, artinya karyanya. Nah, kita mengenal Tuhan Yesus apa? Firman, perkataan yang menjadi apa? Yang menjadi daging. Allah yang adalah roh, lalu kemudian berinkarnasi, mengambil rupa sama seperti manusia. Itu Yesus. Supaya apa? Yohanes 1 ayat 14, tinggal di tengah-tengah kita, dan kita melihat kemuliaan Allah yang sempurna itu di dalam dirinya. Nah, di dalam surat Kolose, kalau kita tahu bahwa di Kolose itu di dalam dirinya lah nyata kepenuhan Allah itu. Yang dimaksud kepenuhan Allah apa? Bukan yang jauh transenden, tetapi yang imanen. Maka kalau kita mengatakan bahwa engkau harus menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Di dalam Yesus kita dipulihkan kembali dari relasi yang terpisah dengan Allah untuk menyatu dengan Allah. Maka disebut siapapun yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Nah, kalau kita baca nanti misalnya di dalam Efesus pasal 4 misalnya ya, lalu kita menemukan bahwa kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, hidup kita menjadi berarti dalam persekutuan dengan Allah, dan dalam persekutuan dengan Allah Sang Pencipta itu dimungkinkan terjadi kalau kita ada di dalam Kristus. Maka kan Tuhan mengatakan gini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa ya? Allah di dalam Yesus itu Immanuel, Allah beserta kita. Dan orang yang hidup di dalam Kristus itu mengalami persekutuan kembali dengan penciptanya. Di situ hidupnya berarti. Kalau gambar dan rupa Allah sudah rusak di dalam dirimu, nggak ada nilainya. Kalau roh Allah sudah meninggalkanmu, nggak ada nilainya. Bagaimana gambar dan rupa Allah atau citra Allah itu dipulihkan? Ya saat engkau beriman, percaya di dalam Yesus dan berrelasi dengan Yesus oleh pertolongan Roh Kudus. Apakah engkau akan berarti kalau roh Allah meninggalkanmu? Ya enggak akan berarti. Tetapi Allah akan ada di dalam engkau dan engkau di dalam Allah kalau engkau ada di dalam Kristus. Nah, itu hidupmu berarti. So, yang kedua, pastikan bahwa engkau itu menyatu dengan penciptamu. Mengenal ada dalam relasi yang dekat dan intim, dan bagaimana relasi itu dipulihkan oleh Allah melalui iman kepada Yesus. Kalau kalian baca misalnya di dalam Roma pasal 5, oleh iman kita diperdamaikan dengan Allah.
kita berdamai sejahtera dengan Allah di dalam Kristus. So, kita nggak akan pernah berarti kalau citra gambar rupa Allah rusak dalam hidupmu. Engkau nggak akan bernilai apa-apa dan nggak bisa memaknai apa-apa kalau engkau tidak menyatu dengan penciptamu. Oke, good. Itu yang kedua. Siapa mau respon? Tuh. Halo. Saya ingin bertanya, Pak. Wis, Daniel. Oke, Dan. Iya kan, tadi kan Bapak sempat membahas 2 poin. Yang pertama, kalau bagaimana kita merasa berarti kan kita harus menyadari bahwa kita berada di mata Tuhan sama kita harus menyatu dengan Tuhan gitu kan, Pak. Yes. Nah, yang jadi permasalahan kan gini, Pak. Yang selama kita hidup di dunia ini kan kita pasti ketemu sama orang, berinteraksi sama orang gitu, Pak. Nah, itu bagaimana caranya kita tuh memiliki iman yang levelnya tuh istilahnya ibarat sekalipun orang, nggak ada orang satupun orang yang betul-betul menghargai kita tetap percaya diri karena yang menentukan nilai kita ya Tuhan gitu, Pak. Dan bagaimana kita bisa benar-benar memiliki iman yang seteguh itu gitu, Pak. Ya, bagus dari pertanyaannya. Nah, ini persoalannya saya tajamkan ya pertanyaannya ya. Persoalannya sering kita merasa berarti atau tidak, kita mau yakin atau tidak ditentukan oleh sikap orang lain terhadap kita. Gitu ya, Dan ya. Jadi orang lain yang seringkali menetapkan atau menjadi ukuran bahwa aku berharga atau tidak. Orang lain yang seringkali kita pakai menjadi ukuran bahwa aku dikasihi Tuhan atau tidak. Orang lain yang seringkali kita jadikan tolak ukur bahwa aku ini istimewa atau tidak, kan gitu. Jadi kita selalu gantungkan keberartian kita itu di mata orang lain. Kalau begitu itu nanti kita payah. Payahnya gini. 1, kalau kita nggak dapat sorakan, kita jadi jatuh dan merasa down. Lalu kemudian kita berharap untuk mendapatkan sorak dari orang lain atau penghargaan dari orang lain. Padahal akhirnya ketika kita mendapatkan sorakan atau penghargaan orang lain, yang kedua kita jadi sombong. Nah, jadi ada 2 nih yang sering kali terjadi. Kalau nggak jadi minder, kita lalu jadi sombong. Jadi kalau kita menggantungkan diri kita untuk mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari orang lain, selalu jatuhnya kepada 2 sisi ini. Betul ya? Begitu nggak dihargai kita jatuh, begitu dihargai kita jadi sombong, lupa diri. Padahal yang dikehendaki Allah itu bukan kita menjadi sombong. Karena firman Tuhan mengatakan tinggi hati itu justru menjadi awal kehancuran. Dan Allah sangat membenci orang yang congkak hatinya. Sebaliknya, Tuhan juga sangat tidak suka kalau engkau merasa bahwa engkau kecil, engkau gak berharga. Sehingga berkali-kali Tuhan mengatakan, loh engkau berharga. Engkau memang terbuat dari debu dan abu, tapi rohku kutinggalkan padamu. Kamu itu anakku, kata Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa kita memang nggak boleh minder, tetapi juga nggak boleh sombong. Kalau nggak boleh minder dan nggak boleh sombong, maka kita harus taruh keberartian kita lewat apa, Pak? Bukan lewat pengakuan orang, bukan lewat tepuk tangan atau jempol yang turun, tetapi lewat keyakinanmu. Yang pertama, apapun dan siapapun engkau, apapun kondisimu, tidak peduli apapun keadaanmu, engkau berharga dan istimewa, aku ini mengasihi engkau, kata Tuhan penciptamu. Dan yang kedua, engkau akan semakin merasa berarti dalam persekutuan dengan Dia. Karena engkau akan menemukan jati diri sejatimu sebagai gambar dan rupa Allah, dan engkau akan menemukan dirimu bukan hanya sebagai manusia fisik, tetapi manusia Allah, yaitu roh Allah yang tinggal pada kita. Nah, kalau orang merasa bahwa roh Allah tinggal pada kita, aku dikasih dan berharga istimewa, maka engkau akan besar hatimu.
Kalau engkau besar hati, engkau akan percaya diri untuk menjalani kehidupan. Sehingga engkau bisa berkarya dalam sukacita dalam hidupmu. Nah, ini nanti yang ketiga yang saya mau katakan. Ada lagi pertanyaan? Ini siapa nih? Si Mike ya, Mama Hit. Halo Mike. Gitu ya Daniel? Jawabannya ya? Ya, Daniel? Oke, jadi maka justru jangan taruhkan dirimu terhadap apa yang orang katakan tentangmu, tetapi apa yang Allah katakan dan telah kerjakan dalam hidupmu. Ya, Pak. Nah, dengan cara itu engkau akan fokus. Nah, ini tadi ada Mike. Mike bertanya gini, maaf tanya Pak, tadi Bapak katakan bahwa Allah berinkarnasi. Bagaimana pendapat Bapak dengan Allah Tritunggal? Wah, ini topik yang luas. Nanti kita ngomongin ya. Tapi kita akan mengenal bahwa di dalam kekristenan ini kita mengenal Allah Tritunggal. Nggak ada istilahnya di dalam Alkitab, nggak ada. Tetapi di dalam Alkitab kata Tritunggal itu sendiri nggak ada. Tetapi kita mengenal Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Apa? Satu, bahwa kita mengenal Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara segala sesuatu dalam keadaan sungguh amat baik. Lalu kita mengenal Allah itu di dalam Kristus Yesus, yang kita yakini kalau menurut Injil Yohanes bahwa dialah firman, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan namanya adalah anak tunggal Allah penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Yesus Kristus Tuhan, yaitu firman Sang Pencipta yang bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah yang telah menjadi manusia. Itu inkarnasi. Lalu kemudian kita mengenal Allah yang menyatakan dirinya dalam Roh Kudus. Maka firman Tuhan mengatakan dalam penciptaan itu Roh Kudus ada. Firman Tuhan mengatakan bahwa roh Allah melayang-layang. Allah adalah roh, kata firman Tuhan. Sehingga hakikat Roh Kudus bukan sesuatu yang asing lagi dalam pribadi Allah, dan itu dinyatakan. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku nanti akan minta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus, yaitu rohnya Dia, roh Allah, roh Bapa, kepadamu di dalam namaku. Maka setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita dianugerahi Roh Kudus. Rohnya siapa? Roh Allah. Roh Bapa sendiri. Siapa roh Bapa itu? Yang membawa engkau mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, kita lalu kemudian berjumpa dengan pribadi Allah, yaitu Bapa, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Karena barang siapa percaya dan menerima Dia, maka dia akan diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Lalu kemudian kita kalau baca di dalam Roma pasal 8, kita mengenal bahwa roh itu tidak mungkin akan membuat kita berkata terkutuklah Yesus. Sebaliknya, roh itulah yang akan menjadikan engkau mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang akan menjadikan engkau berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Roh Kudus menjadikan kita memanggil Allah itu sebagai Bapa. Dan roh itu menjadikan kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Siapa Dia? Yaitu rohnya Bapa sendiri. Jadi menurut di situ pribadinya. Nah, dalam rumusan dalam bapak-bapak gereja, maka kita mengenal namanya rumusan Allah Tritunggal ini, yaitu 3 pribadi tetapi 1 hakikat. Jadi jangan salah ya, bukan 1 pribadi 3 perwujudan. Ini adalah 3 pribadi tetapi 1 hakikat, yaitu Allah hakikatnya, yang disebut sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi jangan disebut sebagai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nggak ada itu, rumusannya nggak ada dalam Alkitab. Yang ada adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu pribadi-pribadi yang jelas disebut di dalam Alkitab, dan kita mengakuinya, ia adalah pribadi Allah yang kita yakini dan kita sembah. Jadi nanti kalau kita baca berikutnya, nah nanti saya kasih link. Ada teman saya, namanya Pak Rudianto, yang membuat rumusan-rumusan menarik sekali di Facebooknya. Nanti saya kasih linknya sama Mas Kris ya, supaya nanti dibagi kepada kalian. Gitu. Sementara Miko Mamahit, kamu mahasiswa atau
Sudah bekerja. Mika, halo Mika. Udah kerja, Pak. Oh iya, kamu tinggal di mana, Mika? Ya, saya dari Manado, Pak. Soalnya saya baru sekarang dengar bahwa Allah itu bereinkarnasi. Wih, baru sekarang mendengar ya. Saya tahu itu Allah adalah Bapa sendiri, dia adalah Anak dan Roh Kudus. Tidak bukan bereinkarnasi, bukan ya, berinkarnasi. Mati. Jadi salah, kalau reinkarnasi itu nanti dilahirkan kembali, itu reinkarnasi. Reinkarnasi kan Pak meninggal, mati ya. Nah, kemudian dilahirkan kembali. Itu salah, istilahnya tidak. Allah Tritunggal itu bukan Yesus Kristus Tuhan, itu bukan bereinkarnasi, tapi inkarnasi. Oh iya, kalau ini. Ya, saya luruskan ya Mika ya, bukan bereinkarnasi, tetapi berinkarnasi. Jadi Tuhan Yesus itu adalah inkarnasi dari Allah. Jadi kalau kita baca nanti, Pak Pelita kasih tugas kamu baca Yohanes pasal 1 ya. Yohanes 1 itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang telah jadi. Di dalam Dia, Sang Firman yang menjadi manusia itu, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan seterusnya. Kalau kemudian baca Yohanes 1 ayat 14, itu bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan namanya adalah disebutkan sebagai anak Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Itu sementara ya. Mika kok bisa ikut Zoom kita? Iya. Kebetulan masuk di grup. Oke. Dari mana kenal? Ya. Kenal dari siapa? Ada teman yang share. Oke. Ajakin, senang bisa berjumpa denganmu dan senang bisa kenal Mika ya. Iya, puji Tuhan. Jauh sekali, senang. Tuhan berkati. Bagaimana kabarnya Manado? Iya, luar biasa, diberkati. Amin, puji Tuhan. Oke, saya teruskan dulu ya. Saya teruskan. Satu tadi bahwa kita harus mengalami yang namanya kesadaran aku berharga, aku istimewa, dikasih Tuhan. Yang kedua adalah menyatu dengan pencipta kita. Yang ketiga adalah relasi kita dengan situasi dan kondisi yang ada di luar kita, atau semesta namanya. Jadi kita itu bisa berarti, dan keberartian itu ada dalam kerangka relasi. Kalau yang pertama berkaitan dengan relasi kita dengan diri sendiri, yang kedua berkaitan dengan relasi kita dengan Allah, dan yang ketiga adalah relasi kita dengan lingkungan semesta di mana kita berada. Jadi kita nggak akan merasa berarti kalau kita tidak punya relasi yang baik, yang benar, yang seharusnya dengan semesta atau lingkungan kita. Sama, kalau kita nggak punya relasi yang baik dengan diri kita dan kita nggak bisa menerima diri kita sendiri, ya susah jadinya. Atau kita nggak bisa punya relasi yang benar, dipulihkan dengan Allah, dalam keyakinan iman yang benar dan menjadi pribadi yang diperbarui oleh Tuhan, nggak bisa kita berarti. Sama yang ketiga, kalau kita nggak punya relasi yang baik, yang benar dengan semesta tempat di mana kita ditaruh, ya sama, kita pun nggak akan merasa berarti. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan bukan ditaruh lalu kemudian dilempar begitu saja. Tetapi manusia ditaruh di taman kehidupan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2 kan, lalu Tuhan Allah menaruh manusia itu di tengah-tengah taman untuk memelihara dan merawat taman itu. Lalu kemudian ditaruhlah kemudian Hawa itu sebagai sesamanya. Jadi realitasnya adalah siapa sesungguhnya semesta itu, Pak? Satu adalah sesama kita manusia. Jadi engkau berarti kalau engkau memiliki relasi yang baik dengan sesamamu. Begitu relasimu ya rusak dengan sesamamu, rusak semua. Contohnya nih ya, rusak enggak relasi Adam dan Hawa? Iya, ketika relasinya dengan Allah rusak karena dosa, relasinya Adam dan Hawa pun rusak. Ketika relasi Adam dan Hawa rusak, relasi anak-anaknya pun rusak. Kain pun membunuh Habil. Jadi begitu kemudian relasi antar manusia dan kita dengan sesama kita, itu enggak benar, relasi kita bermasalah, hidup kita menjadi enggak bernilai. Bermasalah semuanya.
Nah, lalu kemudian relasi itu yang pertama ya, berarti ketiga dari yang pertama, yaitu bahwa relasi kita dengan sesama. Nah, pertanyaannya nih, Pak, kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Engkau harus berdamai dengan sesamamu. Maka di dalam Yesus, engkau bukan hanya diperdamaikan dengan Allah, tetapi engkau diperdamaikan dengan saudara-saudaramu. Firman Tuhan mengatakan, yang jauh menjadi dekat. Jadi justru oleh Tuhan Yesus, kita diperdamaikan dengan sesama manusia kita. Maka kalau hari gini orang masih penuh dengan kebencian, penuh dengan rasis, nggak bisa menerima orang yang berbeda keyakinan atau berbeda suku bangsa, nggak bisa menerima yang berbeda pendapat, kemana aja kalian? Tuhan Yesus itu menerima kita bukan karena kita sama dengan dia, justru kita berdosa dia kudus, tetapi karena kasihnya yang besar menerima kita apa adanya. Nah, itu terjadi pendamaian namanya. Kita nggak bisa bermakna kalau kita nggak bisa mengasihi sesama kita, siapapun dia. Justru kita menjadi pribadi yang berarti kalau kita mengasihi sesama kita. Maka Tuhan Yesus memberikan hukum Taurat itu mengatakan gini, hukum Taurat itu kan diringkes cuma 2. Dan ringkasannya cuma begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan bla 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 segenap-segenap itu. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita berarti ketika connect dengan Allah dalam kasih segenap-segenap tadi, kita berarti dalam koneksi atau relasi kita dengan sesama. Jadi cek deh, kalian kan merasa hidupmu kacau kalau relasimu masalah. Coba kalau relasi dengan pacar lagi nggak asik, atau relasi dengan orang tua nggak bener, atau relasi dengan tetangga lagi nggak bagus, rasanya kan nggak nyaman. Karena apa? Nggak berarti. Tetapi kamu hadir di tengah-tengah dunia ini akan merasa berarti sekali dan Tuhan akan sangat sebahagia, senang melihat kehadiranmu kalau ternyata kamu hidup dalam relasi yang baik dengan orang-orang di sekelilingmu. Nah, itu baru yang ketiga. Yang pertama, siapa isinya semesta? Ya, manusia. Yang kedua adalah lingkungan alam. Jadi, kalau engkau pun tidak bisa berdamai dengan alam, tetapi hadirmu hanya merusak alam, maka kamu juga nggak akan berarti. Karena ternyata hidup kita ini sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi alam yang diciptakan Tuhan, tempat di mana kita hidup. Kalau alamnya rusak, rusak semua. Kalau kita menghancurkan hutan, lalu kemudian banjir, yang kebanjiran kita. Kalau kita kemudian suka-sukanya mengeksploitasi alam, lalu terjadi pemanasan global, yang tenggelam kita sendiri, kebanjiran kita sendiri. Kalau kita nggak berdamai dengan alam, kita nggak berdamai dengan semesta, maka hidup ini nggak juga berarti. Oh, gitu loh teman-teman. Jadi kalau orang di dalam Kristus itu sesungguhnya komplit. Hidupmu berarti sungguhnya. Kita ini ciptaan Allah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disediakan sejak awalnya. Apa itu? Memelihara dan merawat seluruh ciptaan itu dalam tanggung jawab dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kita diberi tanggung jawab, tapi kita juga diberi kuasa. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1, jelas bahwa maka Allah memberikan kuasa mereka untuk berkuasa atas burung-burung, atas ikan-ikan, atas seluruh alam ini. Untuk apa? Bukan untuk merusaknya, tetapi merawat dan memeliharanya. Dengan itu engkau berharga dan berarti. Gitu teman. Jadi ada 3 ya. Bagaimana memberi arti dalam hidup? Ya dirimu harus berarti dulu. Kalau enggak ya enggak bisa. Nah, baru lalu kita bisa memaknai setiap hal yang Tuhan izinkan berlaku atas kita. Nah, diri kita, relasi kita dengan Allah, dan relasi kita dengan lingkungan kita, yang isinya adalah sesama dan lingkungan alam. Kalau itu terjadi, top markot top kalian. Oke, sampai di situ ada respon. Bertanya, Pak. Boleh. Kalau kita masih punya relasi dengan orang lain itu belum selesai, maksudnya masih ada ya benci, masih ada marah. Nah, apakah
kita bisa dikatakan kita belum percaya Tuhan Yesus. Relasi kita dengan bagaimana? Kalau kan dengan Tuhan, ya kita aja dengan teman aja belum beres, gimana dengan Tuhan gitu. Ya itu kayak kata firman Tuhan kan ya, bagaimana kamu mengasihi Allah yang nggak kelihatan, sementara kamu sendiri nggak mengasihi saudaramu yang kelihatan. Itu ternyata bahwa relasi kita dengan sesama kita itu adalah bagian dari spiritualitas kita berelasi dengan Allah. Jadi bahkan Tuhan pun berkata begini, kalau kamu mau datang membawa korban persembahan kepadaku, kalau masih punya perkara dengan orang lain, taruh dulu korbanmu itu, datang dulu ke saudaramu itu, lalu bereskan, dan kalau sudah beres, kamu baru datang kepadaku. Tampaknya relasi kita dengan sesama kita itu menjadi faktor penting dalam kita berelasi dengan Allah. Jadi ini bolak-balik, ini luar biasa ya. Jadi relasi kita dengan Allah itu mempengaruhi relasi kita dengan sesama, tetapi relasi kita dengan sesama pun mempengaruhi relasi kita dengan Allah. Jadi karena memang hidup dan iman itu adalah soal relasi. Bagaimana kita berelasi dengan Allah, dan relasi kita dengan Allah itu terpancar melalui relasi kita dengan sesama. Nah gitu Mas Kris. Jadi ya bolak-balik, itu pasti akan menghalangi relasimu dengan Allah kalau kamu ada yang nggak beres dengan saudaramu. Dan kalau kamu nggak beres dengan saudaramu, berarti ada juga masalah relasimu dengan Allah. Masalahnya apa sih? Kita seringkali punya masalah dengan orang lain. Satu, yaitu tadi kesombongan kita seringkali. Kalau kita baca di dalam Yakobus, itu kan gini, datangnya konflik itu dari mana? Dari keinginan dan nafsu kita yang ingin kita penuhi, lalu kita nggak dapat, lalu kita marah-marah, lalu kita berkelahi. Itu kan, jadi artinya malah dari ego kita. Nah yang diperlukan adalah, kata Rasul Paulus, aku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kristus yang mana? Yang mengampuni aku. Aku ini rasul yang paling, hina. Aku sudah menganiaya Tuhan, menganiaya umat Tuhan, tapi aku dikasihi, aku diampuni. Nah kalau begitu, terlalu mudah buatku dengan kuasa Tuhan Yesus itu, aku mengampuni orang lain. Gitu. Jadi Mas Kris, masalah kita seringkali adalah nggak punya kuasa untuk memberi pengampunan. Karena kita merasa nggak diampuni oleh Tuhan. Tapi selama engkau merasa bahwa engkau diampuni oleh Tuhan, engkau punya kuasa untuk bisa mengampuni orang-orang di sekelilingmu. Gitu Mas Kris. Oke, terima kasih. Memang ada hubungan yang nggak beres ya? Belum beres ya? Enggak. Itu bereskan dulu lah. Nah, saya lihat ada banyak teman yang masih punya masalah dengan keluarganya, masih banyak. Oke, bagus ya. Jadi harus dibereskan dulu ya. Oke, yang lain? Kalau enggak saya tutup loh. Pak, ingin bertanya lagi Pak. Ya. Ya, jadi ada 2 pertanyaan nih Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah sikap perfeksionis itu membuat orang susah untuk berdamai dengan dirinya? Dan lalu pertanyaan yang kedua adalah, sikap-sikap apa yang perlu dihindari supaya orang itu bisa berdamai dengan dirinya sendiri? Itu Pak. Oke. Yang pertama gini, perfeksionis itu kalau dalam dunia psikologis itu sakit. Ngerti ya? Sakit. Jadi itu secara psikologis sakit. Perfeksionis itu apa sih? Perfeksionis itu adalah obsesi yang ada di dalam diri seseorang untuk segala sesuatu harus sempurna, perfect. Dan itu sakit. Dan orang perfeksionis justru akan menderita sendiri dalam tekanan. Lalu yang benar apa Pak? Yang benar itu adalah satu, bahwa sadar tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah. Dan Allah itulah yang sempurna. Dan dunia ini nggak sempurna kalau sudah jatuh dalam dosa. Lalu apakah kemudian kita menyerah dengan ketidaksempurnaan? Tidak. Kita do the best. Kerjakan yang terbaik. Persembahkan yang terbaik dan lakukan yang terbaik. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik, apakah akan kemudian menjadi sempurna? Belum tentu. Tapi yang terbaik.
Itu perlu kita sadari ya Daniel ya. Yang kedua yang perlu kita sadari lagi apa? Tidak semua hal bisa kita kendalikan menurut keinginan dan mau kita. Nah, perfeksionis seringkali menganggap bahwa semua bisa saya atur, semua bisa saya kendalikan, lalu begitu nggak bisa diatur, begitu nggak bisa dikendalikan, dia stres. Lawan katanya adalah penyerahan diri. Nah, iman itu unsurnya adalah penyerahan diri, di mana kita berserah terhadap otoritas Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, kehendakmu lah yang jadi. Oh, dan jadi ini perfeksionis itu sakit. Tetapi mengejar yang sempurna, yang baik, yang sempurna, yang mulia, yang berkenan di hadapan Allah, itu yang baik. Gitu. Pertanyaanmu yang kedua tadi apa? Sikap-sikap apa aja yang perlu dihindari supaya orang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, Pak? Oke. Itu tadi. Satu ya, masing-masing orang itu punya cerita atau trauma. Atau kondisi dirinya sendiri. Jadi bisa dia nggak bisa menerima dirinya karena mungkin masalah kecilnya, dia selalu dibully. Bisa karena punya kelemahan tertentu, punya kondisi tertentu, lalu dibully, lalu akhirnya dia nggak bisa menerima keadaan dirinya. Semua orang punya potensi untuk begitu. Bahkan kalau ditanya kan dalam sebuah penelitian, orang-orang yang keren-keren, yang hebat-hebat, yang pinter-pinter di sekolahnya atau di tempatnya bekerja, kalau ditanya apakah mereka puas dengan keadaan dirinya, mereka bilang enggak. Bahkan teman-temannya bahkan mengatakan itu keren banget loh, ganteng banget, sempurna banget, cantik banget, sempurna. Tapi justru orang-orang seperti itu merasa dirinya malah nggak sempurna. Jadi ukurannya pun susah. Jadi bukan karena pandangan orang lain juga. Nah, kita punya potensi yang sama. Maka yang diperlukan begini, apapun keadaanku dan masa laluku, siapapun aku ini, ternyata aku ini dikasihi oleh Tuhan. Aku berharga di matanya dan aku ini istimewa. Jadi kalau ditanya caranya apa untuk bisa menerima dirinya sendiri? Ya, ketika dia bahwa menghayati dalam firman itu engkau berharga istimewa dan aku mengasihimu, kata Tuhan. Dan jangan taruh pada apa kata orang tentangmu, tetapi apa kata Tuhan terhadapmu. Gitu, Dan. Ya, Pak. Berarti yang harus kita yakini bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, tetapi kita juga harus menyerah sesuai dengan kehendak Dia dan menyadari ya bahwa apapun keadaan kita, ya kita dikasih oleh Tuhan. Iya, dan do the best. Karena firman Tuhan mengatakan adalah kamu sempurna sama seperti Tuhan Allahmu adalah sempurna. Artinya, tapi bukan kita itu menyamai Allah, tetapi kita itu mengerjakan dengan kekuatan Allah dan melakukan yang terbaik. Ya. Gitu. Jadi segala sesuatunya mesti seimbang ya Pak ya? Tidak harus seimbang ya. Kadang kita juga nggak bisa seimbang sih. Dan benar ya, benar itu tidak selalu dimaksud dengan seimbang. Tetapi benar. Benar itu adalah pada tempat yang tepat. Itu benar. Maka kata dosa itu kan meleset. Bukan nggak seimbang. Dosa itu meleset dari apa? Tujuan apa? Jadi yang kita lakukan justru bukan menjadi seimbang, tetapi menjadi tepat, benar, sesuai tujuan Allah. Oh iya Pak. Sebenarnya maksud saya seimbang itu dalam artian kita harus memiliki pandangan yang seimbang gitu. Satu sisi kita nggak bisa mengendalikan semua keadaan, tapi satu sisi kita juga harus bisa melakukan yang terbaik itu Pak. Maksud saya seimbang seperti itu kita. Ya, harus punya pikiran yang seperti itu, benar. Benar. Kita nggak sempurna, tapi Tuhan melengkapi kita untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Ya Pak, makasih Pak. Oke, sip. Ada lagi? Saya rasa cukup ya. Nanti kelamaan lagi. Nanti kalau mau ngobrol lagi, kita sambung di lain kesempatan. Nanti cari waktu ya Mas Kris ya. Jadwalkan saya lagi, kita ngobrol topik yang lain lagi. Kalau ada hal-hal yang diperlukan, nanti kita bisa ngobrol. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami boleh diajar oleh firman Tuhan bahwa hidup kami sungguh berarti, berharga, istimewa, dan Engkau mengasihi kami.
Kasih Tuhan Yesus sudah berlaku atas kami. Itulah yang menjadi modal dan kekuatan kami untuk menjadi berarti dan menjadi pribadi yang berarti bagi semesta, tempat di mana Tuhan taruh kami, dalam perjumpaan kami dengan sesama kami dan alam semesta. Biarlah kiranya semuanya mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dan terlebih memuliakan Engkau. Kami bersyukur, berkatilah setiap anak-anak-Mu, apapun gumul dan juang mereka, yakinkan dalam hati mereka oleh Roh Kudus-Mu bahwa mereka semua berharga, istimewa, dan Tuhan Yesus mengasihi. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Mas Kris, saya serahkan lagi Mas Kris. Terima kasih Pak Agus sudah menyampaikan firman. Ya, teman-teman, tadi kita belajar untuk kita sadar kita istimewa, kita hidup dalam Tuhan, dan juga kita punya makna yang bisa bermakna. Nah, ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat, nanti akan dibantu oleh Martin. Nanti Martin akan memimpin dalam doa. Nah, di sini ada teman-teman yang baru datang, sepertinya tadi Kak Mika Mamahit itu dari Manado ya tadi ya. Iya. Salam kenal Kak. Salam balik. Ya. Oh ya, wajahnya bisa dilihatin nggak? Biar kita bisa lihat. Sama teman-teman yang lain juga yang ditutup kameranya bisa dibuka supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Oh ini wajahnya ini. Halo Mika, Patricia, dan Mai, itu ada Fernando, ada Dea. Iya, ada. Oke, Kak Dea ikut sama Nando. Nah, juga ada Kak Teta di sini. Kak Teta. Salam buat Pak Agus. Pak Agus kayaknya pernah di Manado ya? Oh. Pernah ngajar di Manado ya Pak Agus? Belum pernah saya. Satu tempat yang salah satunya belum pernah. Kalau sampai di Palu, Makassar, saya sudah ya. Tapi di Manado nunggu undangan dari Mika ini saya. Iya, Pak. Saya panggilnya apa? Kakak kah? Iya. Oke, Kakak. Oke, Kak Mika. Ya. Luar biasa. Mika. Di sini soalnya ada namanya Mika juga. Kak Mika. Dan Kak Teta. Halo, salam kenal juga. Ini dari STT kah? Teman STT atau dari tempat yang lain? Dari teman-teman yang lain? Iya, Pak, dari STT. Teman dari STT, oke. Bisa dibuka kameranya supaya mungkin ada di sini yang kenal. Itu Arneta, Mas. Oh. Oke. Ya. Oke, terima kasih udah bergabung dengan kita. Nah, ada pokok-pokok doa yang teman-teman mau sampaikan. Kita bisa doakan sama-sama. Ada? Kita untuk yang ini sepertinya PKL-nya udah mau selesai, yang mau PKL, dan juga semester depan ada yang mau PKL juga, ada yang kuliah. Ini sudah libur ya, nanti semester depan lagi kita mulai. Ada yang lain yang mau menyampaikan pokok doa? Silakan. Yang mau kuliah juga kita doakan terus. Ada lagi? Ada yang sakit mungkin dari keluarganya atau gimana Kak Monik? Baik-baik saja? Kak Lydia? Tolong doakan kakak saya yang lagi sakit dan sepupu saya juga yang lagi dirawat di rumah sakit. Oke, kakak dari Kak Meike dan sepupunya sedang sakit, kita doakan teman-teman. Oke, ada teman kita yang sedang menunggu pengumuman SBMPTN. Namanya panjang. SBMPTN. Ya, tanggal
Oke, tanggal 15. Oke, tanggal 15 nanti masuk kuliah lagi. Nih. Ya, teman kita tadi namanya Dek Atia. Nanti mau menerima pengumuman. Deg-degan ya. Dan juga ada tadi Mas Kris, ya. minta tolong doain buat bapak saya sakit. Oh, Bapak dari Kak Marcela sedang sakit. Itu saya juga apa? Udah mau selesai juga. Supaya mau apa? Udah mau selesai, doain biar lancar semuanya. Ya, oke. Kak Marcela ini sedang skripsi ya, sedang nulis skripsi, sudah hampir selesai, supaya nanti selesai tepat waktu, dapat nilai yang baik, kita doakan sama-sama. Oke, itu teman-teman, silakan. Martin, itu tadi doanya ya, Martin, bisa ditulis. Nanti kalau Martin mau tambahkan lagi, silakan. Oke, terima kasih teman-teman, kita doakan sama-sama untuk pokok doa tadi. Nanti setelah Martin berdoa, saya minta tolong untuk Pak Pendeta Agus untuk menutup dalam doa untuk ibadah kita. Doa berkat. Ya. Oke, teman-teman, kita akan satu dalam doa. Silahkan, Martin. Oke, Mas. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Tuhan kami, dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami boleh diajar melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Agus, bahwa hidup kami sangat berharga dan berarti, dan Tuhan sangat mengasihi hidup kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami boleh disadarkan bahwa Tuhan selalu mengasihi hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Agus, kiranya hidupnya selalu diberkati Tuhan, pelayanan, keluarganya, segala aktivitasnya, kegiatannya, kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak Pendeta Agus. Kiranya hikmat marifat-Mu ditambah-tambahkan kepada beliau, sehingga apa yang menjadi harapannya dan kerinduan hatinya tersampaikan Tuhan. Kami menyerahkan keluarganya untuk Bunda dan Atia dan semua anak asuhnya Tuhan. Kiranya dalam kuasa tangan Tuhan Kau melingkupi kehidupannya, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang malam hari ini hadir di Zoom maupun yang tidak hadir. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan tetap menyertai hidup mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dan kami sangat bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan, banyak teman-teman kami yang selesai kuliah di semester ini Bapa. Kiranya mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik, itu semua karena kemurahan Tuhan atas hidup mereka. Dan kiranya di masa liburnya Tuhan tetap menyertai mereka, dan Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapak, dan mereka boleh mempersiapkan di semester yang akan datang Tuhan. Dan juga bagi teman-teman kami dalam persiapan untuk masuk ke kuliah, kiranya Tuhan juga mempersiapkan hidupnya Tuhan, hingga mereka boleh siap untuk masuk ke jenjang perkuliahan Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak dan sepupu kami yang ada di Manado sana Tuhan, yang sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan kakak dan sepupu kami kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala penyakit diangkat oleh Tuhan, dan mereka dan kakak dan sepupu kami boleh sembuh Tuhan. Kiranya Kau berkati keluarga yang merawatnya, Kau berkati kami juga Tuhan, kiranya mereka boleh dihibur dan boleh disertai Tuhan selalu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk
saudara kami, teman kami yaitu Atia yang saat ini sedang menunggu hasil SBMPTN, kiranya Tuhan yang selalu menyertai Atia. Apapun hasilnya Tuhan, pastilah yang terbaik yang berasal daripadamu Bapa. Kiranya di penantian hasil SBMPTN, Atia tetap sukacita dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Kasela yang ada di Kalimantan yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menghibur Bapak Kasela, dan juga Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada Bapak Kasela Tuhan. Kak Sela dan Mercy yang ada di sini, kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberikan kesehatan anak-anaknya Tuhan. Dan juga Tuhan, Kak Sela dalam persiapan untuk skripsinya di jenjang perkuliahan terakhir Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai Kak Sela selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di pekerjaannya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai mereka, kiranya Tuhan memberikan kesehatan mereka selalu. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu terus memulihkan, memberkati, dan melawat bangsa kami Tuhan. Kiranya cepat Tuhan menyelesaikan wabah virus corona ini Tuhan. Dan Tuhan terus menolong para perawat yang ada di dalam garda terdepan Tuhan. Dan Tuhan tetap menyertai mereka. Dan juga Tuhan yang memberkati para pemimpin kami, presiden dan staf dan jajarannya Tuhan, gubernur di seluruh Nusantara ini Tuhan, diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan roh takut-akan Tuhan pada beliau, sehingga mereka boleh bekerja seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah besok. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan jemaat-jemaat Tuhan yang akan datang ibadah besok Tuhan, yang melalui onsite maupun yang online Tuhan, kiranya Tuhan tetap ada di tengah-tengah peribadatan besok Tuhan. Persiapkan ya Tuhan hati, pikiran, dan fisik kami Tuhan, kiranya boleh sehat dan kami boleh beribadah kepada-Mu Bapa. Dan juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman, yaitu Bapak Pendeta Agus, kiranya Kau pakai bibir dan lidahnya untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa, ucapan syukur dan seru kami dan permohonan kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, mari kita berdoa. Biarlah kiranya rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita ilahi yang berasal dari Bapa yang kekal di surga oleh kasih karunia Kristus Yesus dan Roh Kudus menyertai dan memberkatimu sekalian. Makin bertumbuh-tumbuh, makin mengakar di dalam Dia, makin bersukacita, penuh damai sejahtera, dan hidupmu berarti memuliakan Allah sepanjang umurmu. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.